Pak Lukman, kok Pak Jokowi rasanya kok sudah tambah ngebet aja nih? Apa yang kemudian mendorong beliau sampai kemudian rapat langsung beberapa minggu setelah coblosan langsung? Ya, jadi kemarin terakhir itu saya sebagai Wakil Direktur Saksi di tim kampanye nasional Pak Jokowi memberikan laporan kepada beliau berkenaan dengan progres suara yang masuk ke dalam sistem tabulasi TKN, ya. Yang kemudian kami sampaikan bahwa ini sudah stabil, ya, grafiknya sudah stabil, bahkan tidak jauh berbeda dengan KPU punya, walaupun kita itu lebih entry data kita lebih banyak daripada KPU. Kok tiba-tiba ke sini hubungannya apa nih? Tunggu dulu. Prolognya panjang sekali Ya. kayaknya. Nah, kemudian saya waktu itu menyarankan kepada beliau, Pak Jokowi, karena ini progresnya sudah stabil dan sudah bisa dipastikan Pak Jokowi menang, maka Bisa mikir Pak yang Jokowi lain. pikir yang lain, move on. Move on, pikir yang lain. Nah, kemudian beliau nyampaikan, oke, kalau begitu mungkin paling dekat ini kami akan rapat kabinet terbatas akan menyampaikan pemindahan ibu kota. Nah, Katanya gitu loh. nunggu KPU dulu sebelum mengumumkan Nah, kalau itu langsung dia tadi. bergerak. Kesimpulan pada pertemuan itu adalah tanggal 22 itu tinggal formalitas. Oke. Ya, tanggal 22 itu tinggal formalitas. Fakta suara-suara yang masuk itu sudah menggambarkan bahwa pemilu sudah selesai, suara sudah signifikan, dan tanggal 22 itu Balik lagi, formalitas. Nah, kenapa kok beliau kemudian menjadi kemudian seyakin itu untuk banyak agenda yang pada saat itu disampaikan, termasuklah soal pemindahan ibu kota, termasuk soal sembako menjelang puasa dan lain sebagainya. Nah, itu satu hal, ya, satu hal. Hal yang lain, saya juga setahun yang lalu itu kan pimpinan Komisi 2, ya. Ini sempat dibahas soal pemindahan ibu kota ini ketika kami waktu itu membahas soal usulan dari DKI berkenaan dengan perubahan undang-undang DKI. Ya, undang-undang DKI akan dilakukan perubahan-perubahan pasal demi pasal di dalam undang-undangnya. Oleh sebab itu, pada saat itu ada usulan, kalau nggak salah ingat saya, pada saat pembahasan itu terjadilah macet yang luar biasa di DKI. Ya, macet yang luar biasa di DKI. Untuk pembahasan itu, Ya, pada saat pasal-pasal pembahasan itu. itu. Sehingga kemudian adalah kemudian pada saat itu, ayo kita mulai deh kalau gitu membahas undang-undang DKI ini, sekaligus kita ingin melakukan perubahan pasal-pasal berkenaan ibu kota. Jangan-jangan Ya. tuh salah satu tulisan yang ada di website itu mau mindahin karena nggak suka sama Anies Baswedan. Wah, jauh lah, jauh. Bukan ya? Jauh. Bukan. Jauh sekali. Itu Lalu nggak gimana ada, nih, nggak ada coba? hubungannya sama sekali. Habis itu Nah, muncul pada karena saat tidak itu suka dengan pemerintah menjelaskan bahwa memang ini kajian-kajian berkenaan dengan pemindahan ibu kota ini kan idenya adalah ide Bung Karno, ya. Kemudian kajiannya dan pembentukan tim itu mulai progresif itu zaman Pak SBY sebagai presiden. Pak SBY sebagai presiden membentuk tim di Bappenas untuk melakukan kajian. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tentu langkah lanjut yang lebih progresif lagi, bukan hanya sekedar sebuah studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappenas, tapi melangkah satu langkah lagi ke depan bagaimana ini bisa direalisasikan. Sementara semangatnya itu sudah sama, ya, semangatnya sudah sama. Banyak pengamat-pengamat perkotaan, ya, yang membahas soal DKI ini menyatakan butuh sebuah kota baru dalam rangka untuk memecah konsentrasi pusat pertumbuhan yang ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Anda yakin semua spirit itu sama untuk pindahin itu? Ya, pada saat pembahasan itu hampir semua teman-teman dari berbagai macam fraksi itu menyatakan ya, ide bagus. Kalau dari Cuma Demokrat memang gimana? rekomendasinya pada saat itu supaya ini dilakukan kajian lebih mendalam, ya. Pemerintah harus berinisiasi memulai untuk melaksanakan berbagai macam kajian, termasuk kajian hukumnya. Gimana? Ada yang menarik kata-kata memecah konsentrasi tadi. Meskipun pada ujungnya, ya, pemindahan ibu kota itu sebuah solusi, ya, artinya sebuah keniscayaan yang mungkin harus terjadi, gitu ya. Tapi ini memang solusi kalau sekarang.
solusi dari supaya orang tidak terkonsentrasi ngitung-ngitungan pilpres dan pilek lagi. Kenapa sejauh itu? Enggak, memang banyak yang berpikiran begitu gitu kan. Gitu. Jadi kan termasuk malam hari ini yang diomongin Kalau sekarang maksud saya bukan udah itu. pindah. Nah, itu. Konsentrasi pertumbuhan ekonomi. Nah, Saya kan bilang itu tadi. ya, tapi oke lah, kita Demokrat tidak berpikir jangka pendek ya. Meskipun banyak kawan-kawan yang mengatakan ini pengalian isu, tapi kami ikut sepakat ya sebenarnya. Kami tahu bahwa ini sebuah keniscayaan. Ya. Bahkan Pak SBY dulu membentuk tim dan bukan hanya ketika zaman Bung Karno. Zaman Gubernur Jenderal Dendels pun sudah ada pikiran untuk memindahkan Batavia itu. Gitu. Batavia dulu mau dipindahkan ke Surabaya. Terus Gubernur Jenderal penggantinya ya JP Graaf ya Van der Linsum tuh mau memindahkan kalau enggak ke Buitenzorg ke Bogor juga ke Bandung waktu itu. Tapi itu semua tidak terjadi. Karena apa? Pemindahan ini bukan hal yang sederhana. Pemindahan ini membutuhkan hal yang sangat rumit, sangat pelik ya. Meskipun kemarin ketika zaman Pak SBY atau sebelum Pak SBY ada Pak Harto pun sudah pernah ada ide untuk dijonggol, tapi kan ada beberapa tahapan. Yang dipindah tuh apakah hanya kota pemerintahannya saja, gedung-gedung pemerintahannya saja, ya kayak kalau misalnya di Australia Canberra kayak gitu hanya gedung pemerintahannya, atau misalnya gedung pemerintahan dan bisnisnya, atau mau seluruhnya mau dipindah Pindah ke sana. Pindah. Ini kan harus membutuhkan kajian, bukan terus cepat-cepat diputuskan nanti pokoknya keluar Jawa gitu. Oke. Ya, Peliknya jadi ini harus saya elaborasi setelah paruh Persis, berikut. ya. Kami akan kembali dengan peliknya itu kayak apa? Karena mesti kita tanyain yang lain juga untuk soal itu. Kami akan kembali saat lagi.